misalnya saya tidak balas, tandanya ya udah. Wanita ini dibikin kesal karena diikuti oleh beberapa pria yang ternyata diduga beberapa pria tersebut adalah anggota atau polisi dari Polda Metro Jaya. Nah, para polisi ini yang diduga polisi ini meminta ke wanita tersebut untuk menandatangani sebuah berkas karena merasa tak nyaman karena diikuti terus, maka terjadilah perdebatan yang cukup sengit. Mari kita tonton video kejadiannya. Jangan, dia terus ngapain nyamperin saya di warung? Saya tanya. Gak ada, tolong kayak orang normal, chat saya dan telepon saya. Nah, kalau misalnya saya tidak balas, tandanya ya udah, saya nggak balas. Ngapain nyamperin saya? Terus apanya ada HP saya? Masa tuh parah banget ya? Ini bapak itu kanit loh di Polda Metro Jaya. Kalau bapak seorang polisi aja bisa seenaknya kayak gitu sama masyarakat kayak saya, mau jadi apa negara kita, Pak? Mau jadi apa negara kita, saya tanya? Silakan panggil. Ya, Namanya sampai saya sampai ke sini. kalau misalnya ada keperluan, dengerin ya, kasih waktu. Silakan, jangan di muka umum seperti ini. Satu, jaga martabat Polda Metro Jaya. Kami bukan di sini tuh bukan tersangka, bukan apa. Ya panggil. Kalau misalnya tanda tangan berita acara atau apa, panggil dong. Biar kita ada surat kejelasan. Ini apa kita nggak jelas. Tiba-tiba Silakan, jangan di jam segini. Tolong hargain kami. jam kerja, Pak. Silakan pulang. 10 malam. Silakan pulang. Ini udah sangat mengganggu. Ini udah sangat mengganggu. 30 malam loh. Saya diikuti. Nah, di sini dituliskan kronologi selengkapnya. Ini diupload oleh Lugas TV. Di sini dituliskan waspada lagi-lagi Polda Metro Jaya makin semena-mena sama masyarakat. Anggota Polda Metro Jaya rame-rame mengintil cewek di warung tengah malam. Tanpa surat tugas, para polisi tiba-tiba datang dan nyuruh tanda tangan berkas. Infonya polisi udah nyadap HP dan ngintilin cewek itu sampai tahu lokasi dan alamat kosan di mana. Serem banget Polda Metro Jaya. Nah, seperti yang kita lihat di video tadi kan, terjadi perdebatan yang cukup sengit, kesal dan kecewa dengan menghadapi para polisi ini. Nah, di mana mereka ini lagi ada di warung dan seperti yang kita dengar bersama tadi juga, kalau posisi sudah malam jam 10 tadi dapat kita dengar dan para polisi ini mengikuti mereka sampai sejauh itu. Dan bahkan juga disebutkan kalau yang pakai topi ini posisinya adalah kanit di Polda Metro Jaya. Nah, ini gimana nih menurut kamu atas ulah atau aksi dari para bapak polisi ini? Nah, kita lansir dari Terang Media ini. Di sini di keterangan dituliskan momen seorang wanita marah selalu diikuti oleh diduga anggota polisi Polda Metro Jaya yang menurut keterangannya untuk dimintai tanda tangan berkas. Wanita ini pun merasa dirinya selalu diikuti hingga semua sosmednya merasa diretas sehingga anggota polisi tahu keberadaannya. Nah, ini sudah gimana ya keterlaluannya bisa dibilang. Karena kalau sampai diretas gitu kan, mereka ini kan seperti yang disebutkan oleh wanita ini tadi, kalau mereka ini bukan tersangka. Lalu kenapa harus disadap ataupun ada dugaan peretasan media sosial? Apakah memang itu sudah sesuai SOP atau prosedur yang ada? Ini saya juga baru dengar kalau hal demikian. Mari kita lihat apa saja komentar-komentar warganet menanggapi dari viralnya kasus ini. Sudah ada penjelasan dari Kabid Humas di detik.com kalau ini anak tersangka atas kasus konflik jual beli apartemen. Ibu tersangka hendak ditangkap tapi menghilang dalam rangka tahap 2 ke Kejati DKI Jakarta. Wah, ternyata kalau benar ini sih ya mungkin wajar-wajar saja Pak Polisi melakukan pekerjaan yang seperti ini. Ini ditulis Yogi Aryoko ya. Ini dikomentari. Nah, juga disertai dengan sumber beritanya. Itu baru benar, udah tahap 2. Namun ibu tersangka menghilang, itu namanya tidak kooperatif. Ngoceh aja, bisanya lalu dimasukin ke medsos.
dan menyalahkan polisi seolah-olah polisi yang salah. Makanya bawa surat tugas, langsung tangkap. Bawa surat tugas, yang mau ditangkap ibunya, anaknya hanya mau diminta tanda tangan saja. Ini orang gak ngerti administrasi, orang hanya minta tanda tangan, kok harus ada surat tugas. Yang menangani penyidikan itu sudah diperintahkan dan dibuatkan surat tugas. Namanya sprindik, nggak perlu lagi mau buat surat tugas. Pelajarin tuh kuhapnya biar tahu. Nah ini kalau benar ada kejadian seperti ini ya wajar saja sih. Kalau memang benar itu kronologisnya karena masalah ada perkara seperti yang dikomentari oleh Yogi Aryoko ini. Kalau ternyata ini adalah anak dari tersangka. Memang mereka bukan tersangka, tapi kalau berdasarkan yang ditulis ini, kalau ibu mereka lah yang menjadi tersangka. Nah, kalau menurut kamu atas kejadian ini gimana? Silakan tuliskan tanggapan kamu ya di ruang komentar yang ada di bawah ini.